Pernah gak sih kalian perhatikan simbol-simbol kecil di kemasan obat? Ada yang hijau, biru, merah, bahkan ada huruf K besar di tengah lingkaran. Nah, ternyata semua simbol itu punya arti penting banget loh. Supaya kita nggak salah pilih obat, yuk kita bahas satu persatu maknanya. Halo Sobat Gacha, selamat datang di channel Kaca Pembesar, tempat di mana hal kecil terlihat besar dan hal biasa ternyata luar biasa. Bagian pertama, ada obat bebas. Yang pertama, ada obat bebas. Simbolnya adalah lingkaran hijau dengan garis tepi hitam. Obat jenis ini bisa kamu beli tanpa resep dokter karena relatif aman kalau digunakan sesuai aturan. Contohnya kayak paracetamol, Atasida, atau OBH. Tapi tetap ya, jangan berlebihan karena yang aman pun bisa jadi berbahaya kalau salah pakai. Bagian kedua, obat bebas tapi terbatas. Nah, selanjutnya ada obat bebas terbatas dengan simbol lingkaran biru bertepi hitam. Nah, ini juga bisa dibeli tanpa resep dokter loh, tapi penggunaannya harus hati-hati karena bisa menimbulkan efek samping kalau tidak sesuai aturan. Biasanya di kemasan ada tulisan peringatan 1-6 seperti awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Contohnya seperti CTM atau obat flu dan pilek ringan. Bagian ketiga, obat keras. Nah, Sobat Gacha, sekarang kita masuk ke yang harus benar-benar diperhatikan. Obat keras dengan simbol lingkaran merah dan huruf K di tengah. Obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter karena efeknya kuat dan bisa berbahaya kalau digunakan sembarangan. Contohnya seperti antibiotik, obat tekanan darah tinggi, atau obat diabetes. Jadi, jangan pernah beli atau minum obat dengan simbol ini tanpa petunjuk dokter. Bagian 4, obat narkotika. Berikutnya ada obat narkotika. Simbolnya mirip, tapi di tengahnya ada tanda plus putih. Obat ini bisa menyebabkan ketergantungan, jadi penggunaannya sangat ketat dan hanya untuk keperluan medis tertentu. Contohnya seperti morfin, kodein dosis tinggi, atau petidin. Biasanya digunakan di rumah sakit dengan pengawasan dokter. Bagian 5, obat psikotropika. Ada obat psikotropika. Jenis ini tidak selalu punya simbol khusus di kemasan, tapi termasuk obat yang mempengaruhi sistem saraf pusat, bisa mengubah suasana hati atau perilaku seseorang. Contohnya seperti diazepam, alprazolam, atau Ritalin. Karena efeknya kuat, obat ini juga hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Bagian 6, obat herbal dan tradisional. Nah, kalau yang satu ini Sobat Gacha, sering banget kita lihat di pasaran, terutama di obat herbal. Simbolnya yaitu daun di dalam lingkaran hijau. Bahan dasarnya alami, berasal dari tumbuhan dan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, jamu, berdasarkan pengalaman turun-temurun. Yang kedua, obat herbal terstandar atau OHT yang sudah diuji bahan aktifnya. Dan yang ketiga, fitofarmaka yang sudah melewati uji klinis layaknya obat modern. Bagian 7, suplemen dan produk non-obat. Dan yang terakhir, ada suplemen atau produk non-obat. Biasanya tidak mempunyai simbol khusus, tapi punya nomor izin edar dari BPOM. Misalnya kode SIK atau ML. Produk ini bukan untuk menyembuhkan penyakit, tapi untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan, seperti vitamin, minyak ikan, atau multivitamin harian. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan arti dari semua simbol pada kemasan obat, mulai dari lingkaran hijau sampai merah. Semuanya punya makna penting untuk keamanan kita. Jadi, sebelum kalian minum obat, lihat dulu simbolnya, biar nggak salah pilih dan tetap aman buat tubuh. Ingat ya, obat yang tepat bisa menyembuhkan, tapi obat yang salah bisa sangat berbahaya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Itulah tadi pembahasan unik dari Kaca Pembesar. Channel ini masih baru banget, jadi kritik, saran, dan dukungan dari kalian sangat berarti supaya bisa terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih seru lagi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan fakta unik, sejarah menarik, dan misteri lainnya yang akan kita kupas di sini. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetaplah melihat dunia dengan Kaca Pembesar.